memulai tahap dan langkah dalam pembuatan transaksi, kelompok kami menentukan jenis usaha, sekaligus menentukan kapan kami menuju narasumber untuk melakukan wawancara. Kelompok kami memutuskan untuk mengambil jenis usaha perabotan rumah tangga. Berlangsung dengan lancar dan baik, meskipun ada sedikit kendala dalam prosesnya karena narasumber harus melayani konsumen terlebih dahulu. Wawancara tersebut sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan kelompok kami, sehingga kami dan narasumber tidak kebingungan harus bertanya maupun menjawab apa. Tujuan dari proses wawancara ini adalah untuk mengetahui data-data atau informasi yang nantinya akan berkaitan dengan laporan transaksi. Setelah melakukan proses pembuatan pertanyaan dan melakukan wawancara, tahap selanjutnya adalah menyusun bukti transaksi. Bukti transaksi meliputi bukti kas masuk atau BKM, bukti kas keluar atau BKK, kwitansi, nota debit atau kredit, memo, dan faktur. Bukti-bukti tersebut bertujuan agar proses identifikasi transaksi dapat dipermudah dan siap ditindaklanjuti menuju laporan berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti transaksi yang sudah disebutkan dalam video sebelumnya, seperti BKM, BKK, kwitansi, nota debit, faktur, dan memo. Jadi yang pertama itu ada bukti kas masuk atau BKM yang terjadi ketika suatu transaksi atau masuk dalam suatu perusahaan yang menjadi penghasilan atau pemasukan bagi perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada bukti kas keluar atau BKK yang terjadi ketika suatu perusahaan mengeluarkan uang secara tunai untuk membayar atau membeli sesuatu. Yang ketiga itu ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi yang digunakan sebagai bukti ketika menerima atau mengeluarkan uang secara tunai. Yang keempat adalah nota. Nota adalah bukti transaksi yang telah dilakukan secara tunai. Biasanya dibuat oleh penjual kemudian diberikan kepada pembeli. Nota memiliki fungsi sebagai bukti transaksi yang sah. Nota dapat dijadikan bukti ketika terjadi kesalahpahaman dalam sebuah transaksi. Dan yang kelima, notasi. Notasi pembayaran gaji yang belum dilaksanakan pada akhir periode adalah salah satu bukti transaksi memo. Yang keenam adalah faktur. Faktur merupakan dokumentasi bukti adalah transaksi yang berisi keterangan mengenai rincian barang yang dipesan sampai total harganya. Tahap selanjutnya adalah membuat jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Jurnal khusus biasanya untuk perusahaan berskala besar karena memiliki transaksi yang jauh lebih banyak. Berdasarkan transaksi yang kelompok kami dapatkan, jurnal yang kami dapatkan ketika memperoleh hasil dari identifikasi bukti transaksi adalah pertama itu jurnal penjualan, kedua itu jurnal penerimaan das, ketiga jurnal pengeluaran das, dan jurnal umum. Dan masih ada beberapa yang pastinya sudah umum seperti rekapitulasi, buku besar, dan neraca saldo.